Manuver DPR lawan putusan MK terkait syarat pencalonan kepala daerah memicu kemarahan rakyat. Perlawanan diserukan di dunia maya lewat tagar peringatan Indonesia darurat hingga aksi turun ke jalan. Kemarahan rakyat pada DPR dan pemerintah tentu beralasan. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat dianulir oleh DPR demi kepentingan politis. Apa saja yang disuarakan rakyat demi keutuhan demokrasi? Apa kata pemerintah? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Setuju ya, merujuk kepada Mahkamah Agung ya. It's not little anymore. Saya udah nggak tahu kita harus percaya kepada siapa lagi hari-hari ini. Tidak ada kurang, tidak ada lebih dari putusan Mahkamah Konstitusi 60 dan 70. Apakah kita bisa setujui? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti lihat aja dampak di ini hampir semua pilkada akan terjadi perubahan konstelasi dengan ini. Kim Plus ini kok sedang menjegal PDIP untuk bisa mencalonkan di DKI jadinya? Salah satu partai itu melakukan juga di tempat lain. Ada beberapa alasan disebutkan DPR kenapa mereka harus membahas itu. Pertama, ingin memberikan kepastian hukum karena apa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu tidak detail. Ya, jadi rincian pengaturannya itulah pekerjaannya KPU, bukannya namanya per KPU. Ngapain lagi DPR ikut campur? Gambar yang Anda saksikan barusan itu masif bermunculan di dunia maya pada Rabu 21 Agustus 2024. Berbagai elemen masyarakat mengunggahnya di akun media sosial mereka. Gerakan ini muncul sebagai bentuk perlawanan masyarakat atas upaya DPR merevisi Undang-Undang Pilkada pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pilkada. Putusan MK ini membawa angin segar bagi sejumlah parpol yang terganjal aturan ambang batas pencalonan kepala daerah. Kini, parpol tanpa teman koalisi atau bahkan nihil kursi bisa ajukan calon kepala daerah sendiri. Putusan nomor 60 ini juga menganulir putusan dari Mahkamah Agung soal batas usia minimum calon kepala daerah, yang mana bisa membatalkan pencalonan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, di Pilkada 2024. Namun sehari setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan ini, DPR langsung membahasnya di Badan Legislasi merevisi Undang-Undang Pilkada. Setuju ya, merujuk kepada Mahkamah Agung ya. Pimpinan ini setuju atas apa ini pimpinan? Yang pilihan MK, Mahkamah Agung putusan kan ada 2 putusan pengadilan. Apakah hasil pembahasan RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan? Alhamdulillah. Keputusan hari ini bagaikan angin segar demokrasi yang berhembus dari gedung DPR. Proses penyusunan hingga pengesahan berlangsung dengan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Terkait dengan
tudingan RUU Pilkada dibahas terlalu terburu-buru dibantah oleh pemerintah. Sebetulnya ini adalah bukan hal yang baru, tapi inisiatif dari DPR RI yang mengirimkan surat oleh Ketua DPR RI kepada pemerintah CQ Presiden tanggal 21 November 2023. Kemudian ada beberapa usulan-usulan revisi saat itu. Usai pembahasan yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR hingga malam hari selesai, saudara, keesokan harinya DPR menggelar sidang paripurna untuk mengesahkan RUU Pilkada. Namun pengesahan ini batal dilakukan lantaran anggota DPR yang hadir pada sidang paripurna ini tidak memenuhi quorum. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad pun menyatakan bahwa tidak ada pengesahan Undang-Undang Pilkada. Pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan. Pasca DPR mengumumkan pembatalan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada, Komisi Pemilihan Umum menggelar konferensi pers. KPU menyatakan akan menggunakan Undang-Undang Pilkada yang lama dengan tambahan hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Kami juga sudah menyiapkan adaptasi atau mengambil substansi putusan yang kemudian kami normakan dalam draft PKPU yang kami kirimkan ke Komisi 2 atau DPR pada tanggal 21 Agustus. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut, bahwa draft PKPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 4 ini sudah mengakomodir tidak ada kurang, tidak ada lebih dari putusan Mahkamah Konstitusi 660 dan 70. Apakah kita bisa setujui? Kita setujui? Alhamdulillah. Sikap Jokowi yang terkesan menolak putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon kepala daerah ini menuai sorotan. Ini dianggap sangat berbeda dengan sikap Jokowi kala putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia calon presiden dan wakil presiden pada 2024 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka melenggang di Pilpres 2024. Menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Upaya yang dilakukan oleh DPR untuk merevisi Undang-Undang Pilkada diduga sebagai perpanjangan tangan Presiden Jokowi untuk meloloskan putranya bisa melaju di Pilkada. Itu pun disebut sebagai upaya melanggengkan kekuasaan. Dugaan adanya skenario mengamankan Pilkada ini telah mencuat saat Presiden Jokowi melakukan reshuffle jelang 2 bulan akhir masa kepemimpinannya. Menteri yang dicopot yakni Menkumham Yasona Lauli digantikan politisi Gerindra yang juga Ketua Balik DPR RI Supratman Andi Aktas. Anggota DPR fraksi PDIP Deddy Sitorus menduga penggantian Menkumham Yasona Lauli ke Supratman Andi Aktas adalah murni agenda politik untuk meloloskan Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau Undang-Undang MD3. Meskipun DPR telah membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada, saudara, namun tidak menghalangi masyarakat untuk turun ke jalan, melakukan aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Mereka menyuarakan kawal Pilkada 2024. Aksi ini tak hanya dilakukan di Jakarta, saudara, tapi juga dilakukan di berbagai kota-kota besar di Indonesia.
Saya akan temui para demonstran ini, apa yang menggugah mereka, apa yang mereka rasakan belakangan ini terkait dengan perpolitikan tanah air, termasuk juga saya akan bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad. Bagaimana ia melihat dinamika politik yang terjadi belakangan, dan benarkah ini adalah upaya dari kekuasaan untuk menjegal tokoh maupun partai politik tertentu? Ikuti saya, saudara. Hari ini, besok, dan seterusnya untuk terus mengawal apa yang sudah diputuskan MK. Apakah benar DPR mewakili rakyat? DPR memutuskan untuk tidak mengesahkan undang-undang atau revisi undang-undang pilkada karena tidak quorum anggota DPR yang hadir pada saat pengesahan yang dilakukan. Namun hal itu tidak menghentikan masyarakat untuk menggelar demo di depan gedung DPR RI, saudara. Berbagai elemen masyarakat hadir, mulai dari masyarakat, buruh, kemudian juga ada sejumlah selebritas, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh politik, dan juga mahasiswa. Anda bisa dengar suaranya di belakang saya. Apa yang kemudian mereka suarakan? Apa yang sebenarnya ada atau membuat mereka begitu gelisah dengan kondisi hari ini? Kita cari jawabannya. Ikuti saya. Semuanya tiba-tiba, dan itu yang menurut gua membuat kita menjadi panas, menjadi kita kesal, karena kok ini seakan-akan kita nih kayak mau dibodoh-bodohin gitu loh. Gue cuma berharap bahwa apa yang dilakukan hari ini itu benar-benar atas kepentingan rakyat, itu sih. Ayo dong undang-undang perampasan aset, undang-undang masyarakat adat. Kan terbukti mereka bisa ngumpul cepet. Masa ngumpulnya cuma setelah keputusan MK doang? Iya nggak? Iya nggak? Jadi gue cinta sama DPR, kan hebat, kerjanya cepat. Dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Anda sepertinya mau menangis. It's okay if you wanna cry. Dewan Perwakilan Rakyat sama sekali tidak mewakili rakyat. Negara telah merampas tanah rakyat, betul ya rakyat. Tidak mengerti atau takut miskin. Mudah-mudahan memang inilah yang harus mereka lakukan. Tidak ada keputusan itu bisa lahir hari ini. Di antara para pesohor yang hadir adalah ada aktor Reza Rahadian yang tadi juga melakukan bahkan orasi. Kita tanyakan kegelisahan hatinya. Mas Reza, saya mendengar orasi Anda tadi di atas. Anda menyatakan bahwa ada rasa kesedihan dalam diri Anda melihat apa yang terjadi. Boleh diperjelas ke kami, kegelisahan seperti apa sih yang Anda rasakan? Kita sudah banyak melihat proses demokrasi kita itu berjalan tidak mulus.
kita melihat putusan MK pertama, kita sedih, dan kemudian itu juga keputusan yang dibuktikan di pengadilan, kemudian ada pencopotan ketua dan lain-lain. Lalu hari ini MK berusaha untuk mengembalikan juga citranya kembali, nobility-nya kembali dengan mengambil sebuah keputusan yang menurut saya cukup konkret dan sangat clear gitu objektifnya. Satu, memberikan kesempatan untuk partai-partai bisa mengusung wakil yang akan mereka kirim di pilkada nanti, kemudian batas usia, ambang batas gitu ya, bukan saat pelantikan tapi saat pencalonan. Lalu kemudian dari 2 poin itu saya merasa bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat yang ada di dalam sini yang sebenarnya mewakili aspirasi masyarakat, aspirasi publik, lalu kemudian berusaha menganulir keputusan itu, mengabaikan MK dan mencari lembaga lain untuk ya kita ikuti saja lembaga yang ini, MA dalam hal ini. Buat saya ternyata nggak bisa diem lagi soal itu. Saya baru melihat Anda turun dalam aksi demonstrasi seperti ini. Meskipun saya sering melihat Anda bersuara. Saya selalu berhati-hati dalam bersuara. Artinya hati-hati itu dalam artian saya harus cari tahu dulu detail, baru saya menyuarakan lewat podcast atau apa gitu. Tapi saya karena saya nggak bersosial media, saya nggak pernah mungkin berkomentar tipis-tipis di misalnya di Instagram atau di Twitter. Saya tidak menggunakan itu. Tapi hari ini Anda merasa terluka? Ya. Sangat dalam. Dalam. Anda sepertinya mau menangis. Ya. It's okay if you want to cry. No, I mean. I know it's hard. It's a little too much. I think it's a little. It's not little anymore. But tapi ini udah. Saya udah nggak tahu kita harus percaya kepada siapa lagi hari-hari ini. Yang mana yang paling membuat Anda sedih? Karena di situ kemudian disebut mengakomodir kepentingan anak presiden, atau karena bahkan sudah tidak soal itu saja, tapi bagaimana kemudian ada sebuah lembaga yang menjadi garda terdepan penjaga undang-undang dasar kita yang berpaku pada undang-undang dasar, itu saja masih bisa kemudian diabaikan, dan diabaikan secara politis, artinya lewat forum yang tepat gitu. Ini sangat meresahkan buat saya. Artinya saya nggak habis pikir aja. Kok bisa gitu? Sekarang di dalam sudah ditunda. Waktunya sangat mepet untuk kemudian bisa disahkan, dan kemungkinan sulit untuk disahkan. Apakah Anda merasa lega atau justru Anda merasa enggak, kita masih harus hati-hati? Kita masih harus hati-hati karena kita tidak bisa membaca di dalam itu akan seperti apa. Karena kan sidang-sidang yang akan dilakukan ini, kita akan melewati sidang pimpinan rapat dulu. Lalu kemudian setelah itu, kalau kita kemudian lengah dan kesempatan itu dipakai, ya selesai sudah. Ya oke, ditunda, tapi kita kawal sampai sidang ini selesai. Sampai tuntas. Anda inginnya ini tidak usah diubah, atau Anda merasa ya ini tidak boleh diubah, begitu atau gimana? Keputusan MK, titik. Itu aja. Saya sampai di situ. Itu aja. Udah, nggak usah ada yang lain-lain lagi. Dan saya berbicara, sekali lagi saya cukup bahagia hari ini bahwa saya tidak ikut dalam partisipasi politik manapun. Saya bisa datang sini sebagai rakyat, bertemu teman-teman mahasiswa, bertemu teman-teman sesama masyarakat gitu. Karena saya nggak mewakili siapa-siapa, saya hanya membawa diri saya. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Reza Rahadian sudah mau memberikan suara hati Anda di sini. Thank you. Ini bukan tentang Anies Baswedan, bukan tentang PDI Perjuangan, bukan tentang Kaesang, bukan tentang Gibran, tapi tentang bagaimana demokrasi dijalankan di negara ini dengan baik dan benar. Apa yang membuat teman-teman ini gelisah? Apakah ini hanya persoalan putusan Mahkamah Konstitusi, atau ada ini adalah akumulasi dari kekesalan? Sebetulnya bisa dibilang akumulasi ya, dari kemarin, dari awal, dari Pilpres, MK diacak-acak juga, lalu pada saat Pilpres juga menjadi pemilu kecurangan juga, lalu pada akhirnya kemarin ada pemantik lagi. Nah, ini tentu menjadi keresahan kami, karena pasal dari putusan MK diubah sedemikian rupa demi kepentingan rezim semata.
Saya berada di sisi lain dari pintu masuk menuju ke gedung DPR RI, tepatnya di Jalan Gelora, dan mahasiswa berkumpul di sini juga. Tadi gerbang untuk masuk ke dalam gedung DPR RI ini dirobohkan oleh mahasiswa untuk kemudian menyampaikan orasi. Tapi di dalam sudah ditahan juga oleh pihak polisian yang mengamankan di bagian tengah. Kalian itu bukan melayani pejabat. Anda lihat di belakang, sekarang ada aksi pembakaran yang dilakukan oleh teman-teman atau adik-adik mahasiswa. Saya minta untuk mundur, hati-hati ada yang terbakar. Jadi gimana ini ketika ini dinilai mengantangi jadinya putusan dari Mahkamah Konstitusi, Bang Dasko? Kita di sini dikumpulkan karena kemarahan kita. Banyak akrobat keputusan yang nggak masuk akal dan kita dipaksa untuk menelan. Kita harus lawan. Dewan Perwakilan Rakyat sama sekali. Selasa sama Kamis. Umur itu kan 30 tahun pada saat tentang ambang batas presiden. Membatalkan pasal sekian karena melanggar. Sudah bersama saya Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI. Bung Dasko, terima kasih. Ini saya ingin langsung saja menanyakan, apa pendapat yang di luar sana bermunculan terkait dengan balik yang membahas RUU Pilkada ini dianggap kok jadi tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi? Sebenarnya kami bukan tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi kan kami ini DPR sebagai pembuat undang-undang juga mempunyai tugas dan kewenangan juga yang sudah sama-sama diatur. Mahkamah Konstitusi itu dalam ranah pengujian undang-undang, DPR dalam membuat undang-undang. Nah, kami sudah pelajari bahwa permohonan judicial review itu dilakukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora dengan tujuan partai yang tidak ada kursi di parlemen ini itu bisa mengusung calon gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati. Nah, bahwa kemudian dari permohonannya kemudian diputuskan oleh MK yang menurut kawan-kawan itu melebihi daripada permintaan. Nah, itu yang tadinya dimohonkan hanya untuk partai non-seat itu kemudian diputuskan berlaku untuk semua partai. Hasil di RMK itu kemudian kita kaji dan kebetulan memang pada saat ini kita sudah dalam tahapan revisi Undang-Undang Pilkada yang berjalan sejak Januari 2024. Nah, dalam pengujian Undang-Undang Parliament Threshold di MK yang diajukan oleh Perludem, MK kemudian memang memutuskan bahwa harus ada revisi dari Parliament Threshold itu, tapi MK tidak berkewenangan katanya untuk menyebutkan berapa jumlahnya karena itu adalah open legal policy, kewenangan dari pembuat undang-undang. Nah, tapi kami juga kan karena sebagai pembuat undang-undang punya kewenangan open legal policy-nya, ya kita akomodir yang 7,5%, yang 20% kita kembalikan seperti semula. Itu aja sebenarnya dasar pikiran yang ada. Putusan MK itu bersifat final dan mengikat, begitu selesai diucapkan maka itu langsung berlaku. Tapi kemudian ketika itu dibahas lagi di DPR, ini bukan kemudian dibahas lagi, kita tidak bahas, kita tidak menganulir. Kita membuat revisi undang-undang menjadi undang-undang yang baru. Tapi timelinenya kok tepat banget setelah MK memutuskan. Ya, jadi memang kita juga menyikapi putusan MK tadi. Teman-teman berpendapat bahwa dengan putusan MK
yang memutuskan melebihi dari permintaan dari Partai Gelora dan Partai Buruh, itu juga menyebabkan konstelasi dalam pilkada, yaitu koalisi-koalisi juga akan menjadi berantakan. Ya katakanlah berantakan gitu loh. Dari diskusi dengan teman-teman partai politik, ya akan terjadi kesulitan-kesulitan di dapil-dapil itu. Nah, untuk mengantisipasi itu, nah kan kita lihat permohonannya partai-partai ini untuk mengusung dengan syarat tertentu. Nah, sudah diputuskan MK, ya kita akomodir itu. Nah, tetapi yang ada partai yang ada seatnya, ya kita kembalikan supaya di dalam undang-undang revisi yang akan jadi undang-undang baru ya, kita kembalikan supaya tidak ada kekacauan di dapil dalam waktu tempo 7 hari. Putusan MK ini dinilai memberikan asas keadilan karena akhirnya akan lebih banyak yang kemudian pilihan masyarakat. Anda menjawab itu bagaimana? Sebenarnya kalau dibilang asas keadilan itu kan kita sudah ada masing-masing acuan parlemen threshold dalam pileg. Ya kalau itu kemudian diturunkan sekarang, ya adil bagi sebagian, ya nggak adil juga bagi sebagian. Ini kan partai-partai yang punya kursi juga merasa kurang adil gitu loh, karena kemudian disamakan dengan batasnya yang tidak punya kursi. Tidak punya kursi. Jadi andai ini kemudian juga nggak putusannya nggak tiba-tiba, nah ini kan bisa disimulasikan PKPU-nya bisa. Nah ini kan karena tiba-tiba kan juga jadi membuat respon cepat untuk supaya juga kestabilan di pilkada-pilkada yang ada. Gitu. Jadi DPR memang tidak tahu akan keluar putusan ini? Oh nggak tahu sama sekali, nggak tahu sama sekali. Kita kan biasanya DPR dan pemerintah itu dalam pengujian materi undang-undang dimintain pendapatnya. Nah, tapi dalam undang-undang MK itu kan ada kata dapat meminta keterangan pemerintah dan DPR. Jadi dalam hal ini MK juga dapat tidak meminta keterangan pemerintah dan DPR. Nah, itu yang kemudian dijalankan gitu loh. Oke. Bung Dasko, ini juga pertanyaan publik. Apa bedanya dengan putusan 90? Kalau putusan 90 itu keluar, DPR ya tidak ada masalah. Bagaimana? Jadi waktu putusan 90 keluar itu kan memang keputusan, ya ini kan sebenarnya dalam menyikapi putusan 90 dan JR 60 ini kan sama sebenarnya. Ini kebetulan aja karena ada revisi undang-undang. Oh, yang dulu tidak ada? Ya nggak ada, revisi undang-undang Pilpres tuh nggak ada, karena ya udah diputus, ya sudah gitu kan, waktu daftarnya. Sama, ini kan waktu daftarnya singkat. Ya, mepet sekali waktu itu. Ini karena sedang jalan revisi undang-undang Pilkada, ya kita akomodir, tapi juga kita kemudian mengakomodir kepentingan partai yang punya kursi gitu loh. Nah, sehingga kemudian kita masukkan. Tapi dalam perjalanannya terjadi seperti hari ini, ya kita juga taat pada aturan hukum dan tata tertib yang berlaku. Apa akan ada bahasa begini, Kim Plus ini kok sedang menjegal PDIP untuk bisa mencalonkan di DKI jadinya? Sebenarnya kita, ya namanya kan kita ini politik ya. Politik kita atur adu strategi, kita adu kecermatan, dan kita adu kegesitan. Nah, sehingga kita nggak ada jegal mencegal, tapi hal yang kita lakukan dalam pilkada ini juga dilakukan partai-partai lain di banyak tempat. Jadi kalau kita mau ngomong menjegal partai ini gitu kan, di tempat lain dia juga bikin yang begitu kok. Kita juga ada yang nggak bisa kita mencalonkan karena kalah strategi gitu loh. Jadi ini merata. Jadi jangan dibilang bahwa kemudian ini buat mencegal salah satu partai. Karena salah satu partai itu melakukan juga di tempat lain. Itu punya banyak buktinya gitu loh. Ini nggak fair kalau dibilang begitu. Ini kita nikmati sebagai sebuah adu strategi dalam kontestasi pilkada. Inilah demokrasi. Bung Dasko, terima kasih sudah berbagi pandangan. Baik, sehat selalu, Bung Dasko. Baik, terima kasih. Loh, Anda itu para ahli ilmu politik kayak begitu dia nggak paham. Itu loh, merasa pinter sendiri. Situasi politik yang terjadi belakangan membuat gerah masyarakat. Bagaimana
harusnya kita mengawal demokrasi kita. Saya akan perbincangkan ini bersama dengan Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008, Jimli Asidiki. Ikuti saya, saudara. Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Sudah bersama saya Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008, Profesor Jimli Asidiki. Prof Jimli, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu, Prof. Prof Jimli, ada angin segar dari DPR. Pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan. Publik menunggu kemudian sikap dari KPU. Peraturannya bagaimana? Peraturan KPU-nya. Tapi KPU menunggu mau konsultasi dulu dengan DPR. Idealnya lembaga penyelenggara pemilu itu betul-betul independen sebagai cabang keempat. Oke. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, dan ada cabang campuran. Nah, salah satunya adalah penyelenggara pemilu. Kenapa? Karena penyelenggara pemilu ini berurusan dengan pemimpin eksekutif yang adalah peserta pemilu. Misal presiden, dia incumbent mau nyalon lagi. Nah, presiden itu peserta pemilu. Nah, begitu juga dengan parlemen, DPR, DPD, DPR, peserta pemilu. Maka dia itu punya kepentingan berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Maka KPU, Bawaslu, dan apalagi DKPP harus tampil benar-benar independen and looks atau appear to be independent dan terlihat bahwa dia itu independen. Semua lembaga negara yang diberi kewenangan regulatori oleh undang-undang, itu namanya legislative delegation of rule making power, semuanya itu ya independen dalam membuat aturan. Nah, yang jadi masalah di dalam undang-undang pemilu itu KPU, Bawaslu ini dikecualikan. Mengapa? Karena teman-teman di DPR itu, partai-partai, punya kepentingan dengan peraturan pelaksanaan yang akan diterbitkan oleh KPU. Maka dia harus konsultasi. Nah, jadi dalam situasi kayak begini harusnya KPU itu ya tampil aja memberi solusi. Tapi Prof, saya ingin ke persoalan di DPR yang membuat terjadi aksi demonstrasi besar-besaran itu kan karena DPR kemudian menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa alasan disebutkan DPR kenapa mereka harus membahas itu. Pertama, ingin memberikan kepastian hukum karena apa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu tidak detail. Ya, jadi rincian pengaturannya itulah pekerjaannya KPU, bukannya namanya per KPU. Ngapain lagi DPR ikut campur? Tapi kan undang-undang yang direvisi itu, Prof. Sama nggak perlu, itu kan putusan MK itu undang-undang itu sendiri. Jadi ada kesalahan logika berpikir. Ada itu para ahli ilmu politik kayak begitu dia nggak paham. Itu loh, merasa pinter sendiri, apalagi praktisi politik, dia merasa dipilih oleh rakyat, ngamuk dia, ya kan? Loh, ngamuk dia, ini kita ini dipilih rakyat, dia nggak. Dan apakah cuma di kita kayak gini? Di semua negara paling terjadi hal serupa. Seperti ini itu sudah biasa. Ini juga ada menarik pernyataan dari DPR ya, Prof, mengatakan begini, revisi putusan MK itu tuh menimbulkan kekacauan karena kan ini sudah diatur segala sesuatunya, sudah rapi begitu, tiba-tiba keluar putusan MK. Iya kan, saya dari dulu suka ngomong. Jadi kita harus menentukan ya kebijakan yang pasti, yang namanya tahapan pemilu itu yang mana? Apakah kita mau tentukan per tanggal, misalnya sekian bulan sebelum pemungutan suara atau sekian bulan sebelum pendaftaran calon, misalnya gitu, atau mulai pendaftaran calon. Yang kedua, harus dibuat aturan kalau sudah memasuki tahapan yang dimaksud yang bersifat absolut, tidak boleh lagi ada perubahan aturan main, baik melalui perubahan undang-undang, perubahan per KPU, ataupun melalui perubahan melalui putusan MK dan Mahkamah Agung, harus tidak boleh lagi ada. Jadi Anda menganggap ya
logis juga alasan DPR bahwa situasi politik di bawah jadi tidak stabil. Itu dia. Nah, maka ke depan- Ibaratnya kata kasarnya kalau kata Bang Dasko, ini terbongkar semua nih koalisi yang sudah dibentuk. Benar, jadi kacau semua. Ini jadi momentum untuk perbaikan ke depan. Saran saya begitu. Tapi jangan dengan cara merevisi undang-undangnya melawan putusan MK. Salah juga itu. Itu salah juga, gitu. Prof, terlalu kelihatan diakali. Ya kan? Anda bahkan juga melihat bahwa ini tuh memang akal-akalan Dan jadinya. ini demo yang sekarang ini menarik. Saya nggak menduga. Pertama, jumlah massanya besar sekali. Kedua, itu di seluruh Indonesia serentak. Ya. Dan itu yang datang itu termasuk saya lihat ada Reza Rahadian, selebriti bintang film. Ya. Ngapain dia nggak pernah mikir-mikirin begini, kok dia ikut pidato lagi kan? Ya. Nah, dia bilang saya Pertama kali juga saya lihat dia begitu. Dan itu perasaan umum. Nah, maka para pemimpin harus jadikan ini sebagai pelajaran. Ini ada masalah serius. Ini bukan hanya sekedar soal RUU ini. Pemilu udah selesai. Demokrasi itu ada dua macam. Demokrasi elektoral, itu kan? Itu sudah selesai. Tapi demokrasi itu bukan hanya sekedar urusan pemilu. Ada yang namanya public discourse. Itu yang menentukan proses politik di dalam praktek itu adalah kelas menengah yang menentukan pendapat umum. Nah, ini yang berkaitan dengan kita sebut, kalau biar keren pakai bahasa Inggris, day to day politics, politik hari-hari. Day to day politics itu bukan ditentukan oleh seluruh rakyat yang di TPS, tapi kelas menengah. Nah, yang sekarang yang bergerak ini kemarin kelas menengah, yang kesadarannya tiba-tiba terganggu. Nah, ini berbahaya kalau tidak didengar. Bahkan kan ini akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan 5 tahun. Revisi undang-undang pilkada yang kemarin itu mau disahkan tapi kemudian batal. Itu dibahas, memang sih surprise-nya keluar Januari, Mei sempat dibahas, terus kemudian dibahas dalam waktu saya sebut 1 hari saja sudah langsung mau diketok palu. Kualitasnya itu bagaimana, Prof? Ya, artinya ini memang sudah agenda lama, tapi kan nggak jadi karena udah keburu pilkadanya sudah berlangsung, kan? Tapi tiba-tiba muncul putusan MK, jadi dikeluarin lagi itu agenda gitu. Artinya ada isu serius yang harus dikorek dari putusan MK itu. Nah, bagaimana? Siapa? Ya kan orang gampang menduganya, oh ini urusan pencalonan di Jawa Tengah gitu loh, lebih konkret lagi kan. Nah, jadi berarti ini ada urusan yang suka disebut oleh Pak Jokowi sendiri, ya Pak Lurah, ya kan. Malah Bahlil udah ngomong istilah baru lagi, Raja Jawa, ya kan. Atau yang terakhir Pak Jokowi bilang tukang kayu, ya kan. Jadi yang disalahin tukang kayu lagi gitu loh. Nah, tapi memang ya itu nyatanya. Kita tidak bisa menutup mata ke sana. Tidak bisa. Jadi dalam waktu hanya 10 tahun semua anak mantunya jadi semua. Luar biasa ya, Prof? Luar biasa. Ini menggambarkan ada agenda penting ke depan untuk modernisasi politik secara lebih terencana. Itu yang paling penting, harus kita garis bawahi ya. Dan ini bukan untuk siapa-siapa, untuk bangsa dan negara. Yang kita kritik ini bukan orang per orang, tapi semua partai. Betul. Semua partai, semua tokoh sama. Kita tidak membicarakan orang per orang. Ini bukan urusan personal, tapi ini urusan negara. Profesor Jimli Asidiki, Ketua MK 2003-2008. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu, Prof. Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara.
Mas Kaisang ya dengan keputusan MK itu tidak akan maju lagi menjadi calon pilkada dimanapun. Nggak ada. Pikiran aja nggak ada. Banyaknya kisah keberhasilan aksi masyarakat turun ke jalan menolak kesewenang-wenangan harusnya membuat penguasa berpikir ulang jika ingin menyalahgunakan kekuasaan dan mengabaikan etika berdemokrasi. Karena sejatinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Negara bukanlah milik satu orang atau satu kelompok saja. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa.